Oke, halo semuanya, selamat datang di Cloud Academy Live. Ya, mungkin seperti yang sudah di-highlight juga oleh Pak Max sebelumnya, kita mencoba untuk menghindari dari tatap muka atau face-to-face meetings. Jadi kita melakukan Cloud Academy kali ini secara live dan online streaming. Ya, semoga epidemi ini cepat berakhir dan kita bisa berjumpa lagi di Cloud Academy selanjutnya ya secara tatap muka. Tapi untuk sementara ini semoga semuanya aman, stay di rumah ya, dan bisa mengikuti event kali ini secara online streaming sampai selesai. Sebagai perkenalan ya, nama saya adalah Erik Purwoko. Saya solution architect di Alibaba Cloud dan saya base-nya adalah di Indonesia. Ya, topik yang akan saya bawakan hari ini adalah container service ya, di mana ini adalah basically kita menggunakan teknologi Docker dan Kubernetes ya untuk membantu rekan-rekan kita ya dalam memaintain container environment mereka. Ya, topik yang akan saya bawakan, mungkin di sini saya akan melakukan recap sedikit. Ini tidak banyak slide-nya. Saya akan membicarakan sedikit mengenai Docker and Kubernetes, apa itu Docker and Kubernetes, dan juga market trend yang terjadi saat ini. Ya, supaya rekan-rekan aware kenapa market itu mulai shifting ke container. Ya, kemudian saya akan membahas juga mengenai container service di Ali Cloud ya, di mana tujuannya adalah supaya rekan-rekan tahu pilihannya apa sih ya nanti pada saat melakukan implementasi container service di cloud ya. Kemudian saya juga membahas sedikit mengenai bagaimana kita mengekspos aplikasi, dan yang terakhir adalah kita akan langsung masuk ke demo. Ya, sebelum kita tutup sesi ini nanti akan ada sedikit demo bagaimana kita mengekspos aplikasi kita menggunakan Ingress Controller. Ya, oke. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung mulai aja. Ya, apa sih Kubernetes itu? Ya, Kubernetes itu sebenarnya adalah container orchestrator. Ya, di mana Kubernetes ini bisa membantu dalam otomasi deployment dari kontainer-kontainer itu. Dan juga di sini bisa melakukan scaling ya dari environment container kita, dan juga bisa melakukan berbagai macam operasi-operasi yang dibutuhkan dalam mengoperasikan kontainer itu. Ya, di sini kita tahu proses dari mendeploy kontainer itu adalah kita dari mendeploy aplikasi, kemudian kita akan melakukan expose aplikasi, atau kita juga bisa melakukan adjustment terhadap aplikasi kita ya. Kita bisa melakukan komponen melakukan pembatasan beberapa resource yang mau dipakai, maksimum berapa dan berapa yang kita define dari awal ya. Dan kita juga bisa melakukan banyak-banyak hal seperti merestart kontainer dan perbaruan ya aplikasi. Nah, semuanya ini bisa kita lakukan menggunakan Kubernetes ini. Ya. Kemudian Kubernetes ini adalah open source platform, ya, di mana ini initially didesain oleh Google, ya, dan kemudian istilahnya disumbangkan ke Cloud Native Computing Foundation, ya, atau CNCF. Dan saat ini kontributornya sangat besar ya platform ini. Salah satunya adalah Alibaba Cloud juga menjadi salah satu kontributor dari CNCF ini. Ya. Kemudian tadi saya ada sedikit ngomong juga kontainer, ya kan? Apa sih kontainer itu? Gitu. Nah, kalau kita tahu saat ini banyak paling ngetrend juga adalah orang melakukan virtualisasi, ya. Mereka akan bagi-bagi satu server hardware itu menjadi beberapa server menggunakan hypervisor. Ya. Kita tahu virtualisasi ini yang direplikasi adalah dari level operating system. Ya. Kalau kita tahu akan ada banyak operating system running on top of satu mesin. Ya. Kita tahu
operating system itu resource-nya nggak kecil, ya. Seperti Windows itu paling nggak membutuhkan 2 core, ya, atau kadang-kadang memang 1 core bisa, tapi kita lihat performanya juga tidak maksimal, ya. Intinya operating software system karena direplikasi ulang, ya, tiap kali menjalankan virtual machine ini, jadi harus ada resource yang dipakai untuk menjalankan operating system tersebut, dan ini menjadikan sebagai overhead, ya, karena harusnya operating system ini tidak perlu direplikasi. Nah, untuk mengatasi hal ini, ya, makanya itu adalah teknologi kontainer ini, di mana kontainer ini adalah men-share operating system dan kernelnya. Ya, di sini kita lihat yang akan direplikasi ada di level runtime system dan application saja. Ya, jadi operating system itu tidak kita replikasi lagi, ya, sehingga resource yang dipakai jauh lebih kecil, ya, dan eksekusinya pun jauh lebih cepat dibanding dari VM, ya, karena ya itu tadi, ya, operating systemnya lagi itu tidak memakan resource. Nah, sekarang ngetrennya seperti apa sih kalau kita lihat gitu. Kalau dari Alibaba sendiri, kita lihat aplikasi ini sudah kita deploy sampai ke 20 region lebih, ya, atau 20 negara lebih. Ya, kalau kita sudah lihat service yang kita sampai deploy lebih dari 20 negara ini, berarti service ini sangat diminati oleh customer-customer kita. Dan kita juga ngelihat growth penggunaan dari container service ini sudah sampai 400% dari tahun year to year-nya dari sejak 2017. Ini artinya growth yang sangat besar ini kita bisa melihat dari minat dari customer-customer kita ini. Dia ke arah mana gitu implementasinya, ya. Nah, dari image yang di-download pun sudah sampai 300 million lebih, ya, atau 300 juta lebih. Dan juga menurut Gartner dan Forrester, ya, report, ini adalah salah satu platform yang dipakai nomor 1 di mainland, ya. Jadi platform ini benar-benar lagi naik daun istilahnya, ya. Banyak sekali customer kita yang sudah pindah dari virtualisasi biasa ke arah Kubernetes service. Ya. Jadi ini bukan service satu yang bisa kita tutup sebelah mata, ya, tapi mungkin it's worth to try on or to check it out, ya. Kemudian container adoption di Alibaba Cloud. Kalau ditanya, Alibaba sendiri sudah pakai belum sih, gitu kan? Nah, jawabannya adalah ya sudah, ya. Alibaba Cloud sendiri dipakainya waktu kapan? Salah satunya contohnya adalah untuk Singles Day, ya. Kita tahu kalau di Alibaba di back in mainland ada yang namanya Singles Day, Double 11, ya, atau kadang disebut juga Global Shopping Festival. Ini adalah salah satu promosi di mana pada saat ini 11 tanggal 11 bulan November, ya, seluruh shopping online, toko online melakukan sale besar-besaran, ya. Dan kita lihat sampai kontainer yang dipakai, yang di spawn, ya, di Alibaba sendiri sampai 100.000 kontainer lebih untuk mendukung Singles Day ini, ya. Prosesnya yang kita bisa capai ini kebetulan data saya bukan yang terbaru, tahun 2017. Pada saat itu ada 544 order per second, ya. Bayangkan ini secara order yang masuk 544.000 per detik order, ya. Ini belum termasuk orang-orang yang melakukan browsing atau melakukan cek. Ini hanya melakukan order, ya. Kita tahu angka yang kita capai ini di Global Shopping Festival ini bukan angka yang kecil, ya. Nah, trennya juga sekarang ini kalau kita lihat, ya, kalau dulu mungkin hanya orang melakukan implementasi stateless application, ya. Mereka taruh stateless application, mereka deploy di Kubernetes atau di container. Tapi tren ini udah nge-shift sekarang, ya. Workload itu juga nggak hanya stateless application atau aplikasi-aplikasi simple kecil, tapi juga sudah mencapai
juga menghandle core application. Contohnya adalah MySQL itu database, atau Kafka ya, messaging queue ya, Redis, Zookeeper. Ini sudah aplikasi ini sudah banyak di deploy di container service ya. Tidak stop di situ juga. Tidak stop di situ ya. Kita lihat Elasticsearch, TensorFlow, Spark. Ini adalah contoh-contoh aplikasi-aplikasi yang digunakan dalam big data atau analytics ya. Ini juga saat ini sudah disupport atau sudah banyak di deploy di Kubernetes ya. Jadi Kubernetes ini bukan hanya platform buat running sistem-sistem yang stateless atau kecil-kecil lagi ya, tapi sudah masuk di core application ya. Oke, saya pause sebentar. Kita akan masuk sebentar setelah ini, kita akan masuk ke container service di Alibaba Cloud ya. Oke, sekarang kita akan masuki section 2 ya, adalah container service di Alibaba Cloud. Apa yang mau saya highlight di slide ini adalah container service di Alibaba Cloud ini tidak berdiri secara independen ya, tapi basically container service di Alibaba Cloud disupport oleh core services di Alibaba Cloud itu sendiri ya. Contohnya adalah computing, networking, storage ya. Ini adalah core services dari Alibaba Cloud ya. Dan ini teknologi-teknologi ini adalah yang menopang dari service container service di Alibaba Cloud ya. Di Alibaba Cloud sendiri itu ada yang namanya ACK ya, Alibaba Cloud Kubernetes ya. Kemudian juga ada yang namanya ASK, Alibaba Serverless Kubernetes ya. Ini adalah salah satu teknologi baru yang dimana kita tidak usah mendefine dari worker atau master node di container service-nya ya. Karena apa? Karena semuanya akan melakukan auto expand ya, atau scale sendiri sesuai dengan kebutuhan yang kita define pada saat kita create application ya. Nanti juga di sini ada registry service ya, dimana kita bisa menyimpan image yang dari aplikasi yang sudah kita containerize ya. Di sini juga kita support integrasi ya dengan aplikasi DevOps, contohnya seperti GitLab, Jenkins ya. Kemudian ada code pipeline, ini adalah salah satu service kita yang masih under development ya. Tapi nanti kedepannya basically kita akan merilis ya code pipeline ini, kita bisa panggil sebagai Jenkins as a service ya. Nah, kita juga di sini kita lihat ada Dubo, Spring Cloud, Istio, itu pun juga bisa kita deploy di Alibaba Cloud Kubernetes ini ya, atau container service. Nah, tadi saya udah ngomong container service dan juga saya udah ngomong container registry ya. Container service ACK, ASK ya, Alibaba Cloud Kubernetes, Alibaba Serverless Kubernetes ya. Basically ini adalah PaaS service, platform as a service ya, dimana kita tawarkan ke customer sangat mudah dalam setupnya ya. Jadi kita tidak perlu yang namanya coding, kita tidak perlu cari-cari YAML file lagi, kita tidak melakukan konfigurasi, hanya menggunakan few clicks dan kita akan langsung buatkan cluster untuk customer kita pakai. Ya. Kemudian yang menariknya di sini adalah only pay for the resource used ya. Jadi kita tidak pernah mengecas atau kita istilahnya kita tidak menagih customer kita untuk memakai container service-nya. Ya, yang kita charge adalah pemakaian dari resources, underlying resources-nya itu. Jadi ya seperti worker-nya, master node-nya, ya, atau server load balancer-nya. Tapi untuk container service-nya kita tidak charge. Ya. Kemudian untuk container registry, ya, ini yang tadi saya sebutkan untuk menyimpan image, ya. Image ini kita lihat kita bisa menyediakan customer kita hingga 1000 image ya. Jadi kalau customer belum punya tempat penyimpanan, kita tahu kadang-kadang penyimpanan di luar itu harus berbayar ya. Customer bisa menyimpan image itu di container registry Alibaba Cloud
ya. Integrasinya yang saya sebutkan adalah GitLab, GitHub, Bitbucket, ya, Jenkins, itu semua sudah terintegrasi dengan Container Registry, ya. Ada juga yang feature image security scan, di mana customer kita bisa scan image yang diupload, ya, untuk dideteksi apakah image itu ada vulnerability atau enggak. Ya. Kemudian ini adalah contoh topologi, ya, dari container service. Kalau kita lihat yang warna hijau ini adalah open source komponen, ya, dimana kalau yang orange itu adalah komponen-komponen yang ditambahkan oleh Alibaba Cloud. Dan ini semua disupport seperti internal SLB, external SLB. Ini adalah core services-nya dari Alibaba Cloud itu sendiri, ya. Seperti yang saya sudah highlight sebelumnya, ya, atau belum ya mungkin ya. Container service ini adalah automatic failover, ya, atau HA ready, ya. Kalau kita lihat pada saat ada pod yang down, misalkan kita pada saat deploy application kita bilang saya podnya mau aplikasi saya jalan di 2 pod, ya. Jadi container service ini akan memastikan aplikasi itu selalu jalan di 2 pod. Apabila ada salah satu podnya terminated atau error atau hang, ya, pod yang rusak ini akan di spawn di tempat yang baru, ya. Kemudian itu juga sudah support multi AZ, ya, dimana kalau kita ngomong AZ itu adalah adalah physical data center, ya. Jadi kita bisa menaruh atau mendeploy aplikasi kita di 2 data center yang berbeda, ya. Ini biasanya untuk regulatory, ya, regulasi apabila ada regulasi dari pemerintah, government, ya, yang mengharuskan aplikasi jalan di 2 lokasi berbeda, kita sudah support juga, ya. Yang terakhir kita bicara mengenai Alibaba Cloud Integration, ya. Ini adalah seamless integration dengan cloud service kita yang lain. Jadi apabila rekan-rekan membutuhkan service-service yang di luar container service, ya, yang untuk mendukung implementasinya rekan-rekan, contohnya misalkan mau integrasi dengan SMS gateway, API gateway, function compute, atau dengan email broadcast, ya, systems, ya, itu sudah bisa dilakukan integrasi secara mudah, ya, karena mereka semua basically di dalam satu infrastruktur. Ini tipikal CI/CD, ya. Ini adalah basically ini sebenarnya demo saya yang sebelumnya pada saat Cloud Academy sebelumnya, ya. Ini tipikal CI/CD pipeline di Alibaba Cloud, ya. Kita lihat, kita semua start dari developer, ya, melakukan commit ke GitHub, ya, bisa execute commit command, ya. Dari situ dia akan melakukan webhook atau notify ke CI/CD server, ya. Apabila kita misalkan kita nggak pakai Jenkins, ya, di sini contoh yang dipakai adalah Jenkins, tapi apabila kita tidak melakukan kita menggunakan Jenkins, itu akan men-trigger langsung ke Container Registry, yang dimana Container Registry kita bisa langsung membuild aplikasi, ya, dan kemudian setelah dibuild aplikasinya akan langsung di deploy ke Container Service, ya. Apabila kita menggunakan Jenkins, kita bisa configure beberapa testing, ya, seperti testing, authorization, segala semua di Jenkins. Tapi kalau tidak, ya, Container Service kita juga bisa melakukan deployment ke Container Service, ya. Nah, sekarang jadi Container Service di Alibaba Cloud itu sendiri, ya, kita lihat ada berapa tipe, ya. Pertama yang perlu mungkin bisa aware adalah dedicated Kubernetes, itu yang paling istilahnya paling powerful, ya. Karena apa? Karena di sini master node-nya bisa dilakukan modifikasi, atau customer bisa mendapatkan akses ke dalam master node, ya. Apabila ada customization yang saya jujur terus terang belum pernah ketemu melihat customer yang membutuhkan customization, tapi apabila dibutuhkan ini bisa dilakukan, ya. Jadi master node-nya bisa diakses oleh customer. Nah, kemudian ada juga yang managed Kubernetes, ya. Managed Kubernetes ini
di mana master node-nya di hosting oleh Alibaba Cloud atau istilahnya di maintain oleh Alibaba Cloud. Ya. Jadi buat customer master node-nya adalah transparan, ya, tidak usah khawatir. Yang perlu customer configure atau manage adalah worker nodes-nya. Kita lihat ini semua berbeda semua kalau kita jalankan serverless Kubernetes, di mana master dan worker itu sudah di-maintain oleh Alibaba Cloud, ya. Dan ini semua master dan workernya kita bisa bilang adalah elastic, ya, dan dia adalah auto scale. Ya. Secara harga seperti sama seperti yang saya sebutkan sebelumnya, kita hanya memakai yang kita bayarkan adalah resources only, ya. Kalau di serverless Kubernetes yang dibayarkan adalah ECI usage atau application, ya, per aplikasi, ya. Jadi kita tidak usah membayar infrastrukturnya lagi, ya. Dedicated Kubernetes sendiri paling bagus untuk paling umum, ya, untuk semua workloads, ya. Yang tadi saya bilang kalau manage Kubernetes kita bisa buat semua workloads kecuali yang membutuhkan master customization, ya. Yang kalau serverless itu biasa lebih dipakai untuk batch job, ya, bukan untuk aplikasi yang jalan 24 jam, atau kadang-kadang kita bisa bilang buat testing, ya, testing dan probably analytics, ya, juga bisa dilakukan di serverless Kubernetes, ya. Nah, ini yang saya mau highlight juga adalah kita sudah support GPU atau bare metal, ya, di mana ini sangat berguna untuk analytics atau big data, ya. Apabila kita mau melakukan processing terhadap data yang membutuhkan GPU, ya. Kalau kita tahu kita bicara analytics atau big data, apabila kita menggunakan GPU, prosesinya akan jauh lebih cepat, bisa berkali-kali lipat. Dan ini sudah disupport di container service kita, ya. Nah, jadi apa sih untungnya menggunakan container service di Alibaba Cloud? Ya kan? Yang pertama yang kita jamin adalah elastic dan reliable, ya. Dimana kita bisa menjamin availability, ya, secara 99.95 menggunakan standar SLA dari produk-produk di Alibaba Cloud, ya. Dan itu elastisitasnya adalah salah satu yang sangat berguna, ya, karena kita tahu we will never know kapan server kita kapan kebutuhan kita akan meningkat, ya. Kadang-kadang bisa berapa bulan kemudian, tapi kadang-kadang bisa hanya berapa hari kemudian tiba-tiba penggunaan meningkat jauh, ya. Dan kita sangat mudah untuk melakukan scale up, ya, di Alibaba Cloud. Security and trust, ya, seperti biasa, seluruh produk dari Alibaba Cloud ini sudah diproteksi oleh basic security measure, ya. Contohnya seperti anti-DDoS itu sudah ada, ya. Dan kita juga banyak aplikasi-aplikasi atau service-service untuk security yang lain yang bisa ditambahkan untuk meningkatkan keamanan dari data kita, ya. Dan juga kalau kita bilang kontainer kita, service kita ini di-deploy bukan asal-asal di-deploy, tapi kita juga berdasarkan best practice dari user-user yang lain, ya. Mungkin dari feedback kita juga belajar dari customer kita, kebutuhannya apa, semuanya kita deploy ke dalam atau kita melakukan improvement ke dalam service kita, ya. Yang terakhir, yang ini memang cukup menarik adalah serverless Kubernetes, ya, di mana ini adalah teknologi baru yang bisa melakukan scaling, ya, secara otomatis tanpa kita khawatir kita harus menyiapkan seberapa besar infrastruktur kita, ya. Tapi ini adalah auto scaling sesuai dengan kebutuhan kita, ya. Ini adalah beberapa contoh-contoh untuk advantage dari menggunakan cloud-based container service, ya. Oke, sebentar saya pause sebentar. Sebentar lagi kita akan masuk ke section ketiga. Oke, sekarang kita akan memasuki section ketiga, ya. Topiknya adalah mengekspos aplikasi, ya. Kalau di cloud
Academy sebelumnya, waktu itu yang saya lakukan demo adalah melakukan simple CI/CD, ya, di mana kita men-trigger GitHub, ya, kemudian GitHub melakukan men-trigger container registry untuk melakukan auto build aplikasi dan kemudian di-deploy otomatis ke container service, ya. Kali ini saya akan diskusikan mengenai bagaimana kita mengekspos aplikasi, ya. Nanti salah satu caranya yaitu menggunakan Ingress Controller akan saya lakukan demo di sesi selanjutnya. Ya. Salah satu cara deploy untuk expose aplikasi kita adalah menggunakan Node-Port, ya. Node-Port ini apa yang dilakukan Kubernetes adalah dia akan mengallocate specific port pada setiap node yang membawa service, ya, yang membawa service yang mau kita akses atau mau kita expose, ya. Jadi misalkan kalau ada service A yang di-deploy di node A, ya, node A ini akan di open portnya, ya, sehingga kita bisa mengakses service ini dengan mempoint ke IP address dari node ini berikut portnya, ya. Ini caranya cukup simple, ya. Kita akses hanya langsung ke worker punya atau worker node punya IP address, ya. Tapi ini akan menjadi masalah apabila kita ada worker node yang kita destroy atau bermasalah. Kan? Karena apa? Karena portnya itu akan pindah ke worker node yang lain, ya. Jadi kalau saat dipindah, kita harus cari tahu IP address dari worker node yang menghosting port ini, ya. Makanya ini kadang-kadang suka disebut tidak robust atau tidak scalable. Nah, kemudian ada cara kedua adalah menggunakan load balancer. Load balancer ini memang mudah, ya, apabila kita implementasinya adalah di cloud, ya. Karena load balancer ini disediakan oleh cloud dan kita bisa istilahnya nebeng dari service load balancer di cloud itu, ya. Ini clean, bersih, ya. Caranya juga mudah untuk di-deploy. Cuman yang suka jadi masalah adalah terkadang ada beberapa service yang sangat kecil, ya, yang kita pakai mungkin service ini benar-benar kecil, very simple application, ya. Cuman jeleknya kalau kita menggunakan load balancer, setiap service yang kita buat harus ada kita create load balancer yang baru, ya. Jadi nanti ujung-ujungnya load balancernya akan banyak banget dan tiap load balancer itu pun ada cost, walaupun costnya tidak seberapa, tapi tetap istilahnya adalah tambahan biaya, ya. Jadi kalau untuk service-service yang kecil dan banyak, mungkin ini terkadang tidak terlalu ideal, ya. Nah, yang sekarang sering atau umum dipakai adalah kita menggunakan Ingress Controller, ya. Apa yang dilakukan Ingress Controller ini, dia akan menjadi sebagai gateway atau pintu masuk utama yang dia akan bisa membantu membagikan traffic, ya. Contohnya kita di sini bilang adalah flexible routing, yaitu kita bisa melakukan routing dengan menggunakan path, ya. Atau misalkan kita bilang ada service, saya mau mengakses service A, berarti kita sebut domain name, kemudian kita /A. Nanti ini akan oleh Ingress Controller akan di forward ke service A. Kalau kita bilang /B, nanti sama Ingress ini akan diarahkan ke service B, ya. Drawback-nya adalah kita harus configure Ingress Controller ini, ya. Tapi jangan khawatir, kalau di
di cloud service ya, ingress controller ini sangat mudah dibuat dan biasanya by default sudah bisa kita aktifkan. Itu tergantung pada saat kita create cluster, ya, apakah kita mau ada ingress controller atau tidak ada. Ya. Nah, ini cara mengekspos aplikasi menggunakan ingress controller ini yang akan saya lakukan demo di session keempat. Ya. Oke, saya pause dulu. Nanti di sini akan kita lanjutkan ke demo. Saya akan siapkan environment-nya. Oke, sekarang kita masukin ke section 4 ya, di mana kita akan melakukan demo untuk ingress controller. Di demo ini nanti kita akan mendeploy, basically kita mendeploy dua application ya. Pertama adalah API inventory, di mana ini aplikasi ini adalah custom application, is very simple API server ya. Dan kedua adalah nginx web server ya. Setelah kita deploy dua aplikasi ini, akan saya lihat caranya untuk kita configure ingress ya, untuk mengakses aplikasi tersebut dari public ya. Untuk itu sekarang langsung aja ya, saya akan buka browser saya, Google Chrome ya. Di sini kebetulan saya logout dulu ya, supaya rekan-rekan tahu gimana cara login ke dalam ya. Saya tutup kamera saya. Oke. Sekarang saya akan sign in ya melalui alibabacloud.com ya, dan saya akan diarahkan ke konsol dari Alibaba Cloud Container Service ya. Apabila kita tidak di sini, it's very easy. Kita hanya perlu cari produk Container Service for Kubernetes ya. Sini kita diarahkan sama ke arah konsol untuk Container Service ya. Kebetulan saat ini saya udah ada cluster yang saya buat ya sebelumnya. Jadi kita tidak usah buat lagi untuk save sometimes ya. Pertama yang kita lakukan adalah kita akan mendeploy aplikasi ya, dan melakukan deployment ya. Kebetulan belum ada aplikasi apa-apa selain Jenkins, jadi saya akan create from image ya. Di sini saya sebut namanya API inventory. Replika saya hanya satu karena untuk demo purpose saja ya. Kemudian saya klik next, kemudian saya akan select image. Nah, kebetulan karena ini custom aplikasi dan saya upload ke container registry ya, makanya saya pilih container registry, sudah ada aplikasi yang saya upload, which is API inventory ini ya. Saya klik centang OK. Kemudian saya akan select versionnya, saya pilih yang the latest ya. Karena kebetulan aplikasinya tidak perlu resource banyak, jadi saya hanya pilih, saya taruh 128 memori. Okay. Kemudian saya biarkan semuanya as it is ya. Kemudian saya klik next. Saya define service-nya ya. Pada saat ini saya gunakan tipe cluster IP, artinya service ini hanya bisa diakses internally ya. Di luar dari cluster tidak bisa diakses. Portnya saya masukkan 5001 ini. Saya tidak create ingress ini sekarang karena nanti saya akan mau tunjukkan bagaimana cara bikin ingress untuk dua aplikasi bersamaan ya. Saya tinggal create, sukses. Saya cek balik lagi ke deployment console, sudah jadi satu dari satu API inventory ya. Sekarang saya akan mendeploy nginx ya. Nginx demo replika 1 image, karena nginx itu adalah official Docker image, jadi saya pilih tab Docker official image. Saya ke arah page 2 di mana lokasi dari nginx.
Oke, saya pilih Nginx. Saya pilih image version. Lumayan banyak. Saya pilih yang the latest. Oke, memori mungkin saya hanya butuh 256 buat demo saja. Saya klik next. Saya create service. Sama. Saya deploy menggunakan cluster IP. Dan portnya adalah 80. Oke. Kemudian saya klik create. Sukses. Ya. Saya cek untuk bagian deployment. Masih 01. Ya, berarti masih proses. Saya klik refresh. Nah, satu-satu. Berarti sekarang saya sudah punya dua aplikasi yang namanya API Inventory dan Nginx Demo. Ya. Kemudian saya lihat service sudah ada, API Inventory Service dan Nginx Demo Service. Ya. Nah sekarang bagaimana supaya saya bisa akses dari luar? Saya create ingress. Ya. Akan saya create ingress baru. Ya. Saya sebut ingress ini adalah ingress demo. Ya. Nah, kebetulan domain, saya sudah punya own domain. Saya punya domain sendiri. Yang saya sebut adalah ingress.banyak. Ya. Ini adalah custom domain saya, di mana ingress banyak.uang ini sudah saya point DNS-nya ke SLB dari ingress controller. Ya. Jadi bagian itu mungkin saya skip, tidak saya kasih lihat, tapi basically dia akan mengarah ke SLB dari ingress controller. Ya. Untuk akses API Inventory, saya menggunakan /inventory. Ya. Di sini saya sebutkan kalau ada path ke /inventory, maka service yang akan handle adalah API Inventory. Portnya menggunakan 5001. Ya. Kemudian saya bisa add. Lalu yang kedua, ingress. Pathnya adalah / karena website itu kebetulan untuk demo saya tidak rubah, itu ada di root directory. Karena itu kita harus menggunakan /. Ya. Jadi kalau ada akses ke / atau root directory, yang menghandle adalah kita sebut nginx demo. Ya. Jadi kita klik this demo, port 80 otomatis terisi dan tidak bisa kita rubah. Ya. Jadi kita sekarang bisa create. Ya. Ini akan langsung dibuat, ya. Ingress banyak uang /inventory sama ingress banyak uang /. Ya, ini di belakangnya adalah service yang menghandle. Ya. Nah, untuk sekarang bisa kita tes. Saya panggil ingress /inventory. Ya. Enter. Here. Ini yang merespon adalah API server yang saya buat. Ya. Nah, kemudian apabila kita tidak mengisi path-nya atau kita akses root directory-nya banyak.uang, yang akses adalah Nginx server. Ya. Jadi kurang lebih ini adalah cara kita mengekspos aplikasi kita menggunakan ingress controller. Ya. Kita bisa melihat IP address dari ingress controller kita adalah kita ke service, ya. Kemudian di namespace ini kita ubah menjadi QB system. Ya. Kita lihat ini adalah ingress SLB-nya kita. Ya. Kita lihat external endpoint-nya adalah 147, 139, 163, 190. Ya. Dimana di sini ini adalah alamat dari SLB ingress controller kita. Ya. Jadi tadi yang saya skip itu, kita bisa melakukan, kita point domain kita ke endpoint
yang sudah di-define di sini, ya. Kurang lebih sekian, ya, demo yang saya lakukan. Moga-moga cukup jelas dan membantu rekan-rekan untuk mengerti bagaimana cara kita mengkonfigur ingress controller. Ya. Sekian kira-kira, dan terima kasih sudah mengikuti sampai akhir.